adik-adik, apa kabar? Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Jangan lupa selalu bersyukur sama Tuhan Yesus ya. Selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah aja ya adik-adik. Hari ini ketemu lagi sama Kak Elizabeth dan Kak Naomi dalam Bina Iman Online. Nah, hari ini kita bakal seru-seruan bareng. Kita bakal berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama. Kita juga bakal menyanyi dan menari bersama-sama. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kita awali dengan doa bersama. Coba tangan kanannya mana? Yuk kita sama-sama buat tanda salib ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami ingin mulai Bina Iman Online. Berkati kami ya Tuhan, semoga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah adik-adik, yuk kita menari dan bernyanyi bersama. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Bapak sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Bapak sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik, sekarang kakak mau cerita nih. Tapi sebelum kakak cerita, kakak mau nanya dulu sama adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah pernah nggak ngelihat keluarga atau temennya itu kurang beruntung? Terus juga adik-adik pernah nggak ngelihat orang lewat itu dengan pakaian yang kurang layak? Terus kalian pernah nggak sih adik-adik ngelihat di TV orang-orang yang lagi bersedih atau bahkan kurang beruntung di masa corona ini? Nah, terus pas setelah adik-adik lihat, gimana perasaan adik-adik? Sedih nggak ngelihatnya? Kasihan nggak ngelihatnya? Nah adik-adik, sekarang kita mau baca firman Tuhan bersama. Coba kitabnya diambil. Mana Alkitabnya? Sudah ada belum? Nah kalau sudah ada, sekarang kita buka Matius 25 ayat 31 sampai 46. Oke? Nah yuk adik-adik, sekarang kita baca bersama. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, cukup dengarkan kakak ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya.
Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, adik-adik, dari Injil tadi kita diajarkan bahwa domba itu adalah anak-anak Tuhan Yesus yang mau peduli sesama. Dia peduli terhadap keluarga yang kurang beruntung, teman yang kurang beruntung, bahkan orang-orang yang kurang beruntung. Nah, domba itu suka sekali menolong orang-orang yang kurang beruntung. Domba itu suka menebar kasih, dan domba suka juga menjadi pembawa kebahagiaan bagi orang-orang di luar sana. Nah, Tuhan Yesus sangat menyayangi domba. Sedangkan kambing itu pelit. Ia tidak peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan. Ia hanya peduli terhadap dirinya sendiri. Nah, Tuhan Yesus tidak suka kambing yang seperti itu. Dia mau semua anak-anak Tuhan menjadi seperti domba. Nah, adik-adik, ada banyak cara loh yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi seperti domba. Yang pertama, adik-adik bisa memberikan buku, mainan, dan pakaian yang sudah tidak dipakai tapi masih bagus. Lalu, adik-adik juga bisa membagikan makanan kepada teman-teman kita yang kurang beruntung. Selain itu, adik-adik juga bisa mendoakan teman-teman kita yang kurang beruntung. Dan adik-adik juga kalau makan harus dihabiskan ya, jangan bersisa. Karena banyak di luar sana saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang kalau ingin makan saja susah. Yuk adik-adik, kita sama-sama menjadi domba supaya Tuhan Yesus makin senang dan bangga pada kita. Nah adik-adik, yuk kita menari dan bernyanyi bersama. Datang
kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, saatnya membuat kreativitas. Nah, sekarang kakak kasih tau bahannya dulu ya. Pertama, kertas karton berwarna putih, kemudian gunting, penggaris, mangkuk kecil, alat tulis dapat berupa spidol, pensil, ataupun pulpen. Dan yang terakhir, pensil warna berwarna coklat tua. Nah, kita akan membuat domba. Jadi, kita harus membuat badannya domba terlebih dahulu. Pertama, siapkan kertas karton putih dan letakkan mangkuk kecil di atasnya dengan posisi telungkup. Lalu, ambil alat tulis dan buat gambar setengah lingkaran mengelilingi mangkuk. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita ambil gunting dan gunting badan domba. Hati-hati adik-adik dalam menggunakan gunting. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu, kita ambil penggaris, alat tulis, kemudian kita buat pola seperti ini. Garis-garis panjang yang tingginya sama. Nah, kemudian kita gunting garis-garisnya ya adik-adik, karena kita akan membuat bulu-bulu domba. Hati-hati dalam menggunakan gunting. Minta tolong sama orang tua ya kalau kesusahan. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menggulung setiap potongan kertas panjangnya menggunakan tusuk gigi. Adik-adik kalau tidak ada tidak apa-apa kok. Pertama itu adalah letakkan tusuk gigi di ujung atas kertas panjangnya. Seperti ini lalu digulung. Gulung terus sampai gulungannya sudah cukup besar. Lepas tusuk giginya dan gulung sampai habis. Nah, hasilnya pun seperti ini. Lakukan ke semua potongan kertas ya adik-adik, supaya hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita singkirkan dulu dan kita ambil lagi badan dombanya. Lalu adik-adik ambil alat tulisnya. Kemudian kita buat 2 lingkaran seperti ini untuk tempat kakinya nanti. Nah, adik-adik setelah itu kita gunting deh supaya menjadi sebuah lubang seperti ini. Oh iya adik-adik, hati-hati menggunakan gunting ya. Jikalau perlu minta dibantu oleh orang tua. Nah, setelah itu kita ambil lagi bulu-bulu domba yang sudah kita buat tadi. Dan kita ambil badan dombanya. Oh iya, lem kertas juga. Nah, sekarang kita akan menempelkan bulu-bulu domba
pada badan domba. Adik-adik boleh susun bulu-bulu dombanya sesuka hati ya, tapi jangan terlalu berjauhan. Jadinya seperti ini adik-adik. Lemnya jangan terlalu sedikit ya, supaya bulunya menempel dengan baik. Nah, sekarang kita bersama-sama akan membuat kepala dombanya. Jadi pertama itu kita buat bulu yang ada di atas kepala domba. Setelah itu kita buat deh kepalanya domba. Lalu kedua telinga di kiri dan di kanan. Setelah itu kita buat deh wajahnya. Untuk adik-adik yang punya mata mainan atau mata kucing boleh dipakai ya. Lalu kita gunting dan jadinya seperti ini. Sekarang yuk kita warnai menggunakan pensil warna coklat. Jadi deh adik-adik. Dan kita beri lem ya belakangnya supaya bisa kita tempel di bulu-bulunya. Dan jadi, nah sekarang kita akan menulis ayat emas hari ini di sepotong kertas menggunakan alat tulis. Nah adik-adik yang belum bisa menulis bisa minta tolong sama orang tua atau kakaknya. Nah adik-adik setelah kita tulis ayat emasnya, kita pun akan memberi lem di belakang kertas ayat emasnya. Dan kita ambil domba tadi, lalu tempel ayat emas di belakang tubuh domba. Dan jadi deh hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik bisa masukkan kedua jari di sini untuk jadi kakinya domba. Wow. Oke adik-adik, tadi kita udah berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama, kita juga udah menyanyi dan menari bersama. Sekarang yuk kita berdoa, kita bersyukur karena Tuhan Yesus udah melindungi kita dan mendampingi kita dari awal bina iman sampai sekarang. Oke adik-adik, yuk diangkat tangan kanannya, kita buat tanda salib bersama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, kami sudah bisa mengikuti bina iman dengan baik dan gembira. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah kami dan dampingilah selalu. Mampukanlah kami untuk bisa menjadi domba yang setia, domba yang suka menolong orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu di minggu depan adik-adik. Tetap semangat ya adik-adik. Dadah!